pasangan Mas Ganjar dengan Profesor Mahfud MD ini sepertinya akan serius untuk memberantas korupsi di Republik ini. Beberapa hari yang lalu, pada saat acara di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tangerang, Profesor Mahfud MD ini pernah menyatakan bahwa apabila ia terpilih menjadi wakil presiden akan meminta porsi khusus, minta peran untuk menangani soal korupsi, soal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Republik ini. Penting nggak penting sih, tapi bisa jadi penting ya. Tapi sudahlah, nggak penting ya. Yang penting jangan dianggap nggak penting. Karena itu penting. Nah, bicara soal penting nggak penting, ini ada kabar terbaru, kabar keren, kabar yang cukup menggembirakan ya buat rakyat Indonesia. Yaitu kabar pernyataan dari salah seorang capres yang akan maju pada Pilpres 2024 yang akan datang, yaitu Mas Ganjar Pranowo, capres yang berpasangan dengan Profesor Mahfud MD, nomor urutnya 3, ya 3. Mas Ganjar menyatakan bahwa para koruptor ini mestinya dipenjarakan di tempat khusus seperti di Nusa Kambangan. Bagaimana? Kalian setuju nggak kalau para koruptor ini ditempatkan di tempat khusus, di penjara di Nusa Kambangan? Karena kalau di penjara di Nusa Kambangan ini jauh dari peradaban. Di sana masih banyak hutan, masih banyak semak belukar, dan sulit untuk melakukan hal-hal seperti di berita-berita itu ya, penjahat koruptor masih bisa hidup bermewah-mewah, menikmati fasilitas yang ya masih oke ya saat ia menjalani hukuman atas kasus tindakan kejahatan korupsi. Nah, seperti apa beritanya, kita spill dulu ya biar kalian paham. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan negara merugi triliunan rupiah karena tindak pidana korupsi. Ganjar ingin koruptor dihukum ke penjara di Nusa Kambangan sebagai efek jera. Ganjar menjelaskan korupsi, kolusi dan juga nepotisme merusak negara. Seluruh rencana pembangunan, pendidikan dan juga anggaran untuk warga dirusak oleh praktik KKN. Ganjar menegaskan keberadaan Mahfud MD sebagai pendampingnya dapat mendorong penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Marah pada situasi yang koruptif, maka mesti kita lakukan tindakan yang ekstra. Kekuatan KPK, bikin KPK makin independen, kita bawa pejabat yang koruptor ke Nusa Kambangan. Kemudian dia bisa memahami, mengerti untuk tidak melakukan. Saya kira itu yang bisa kita dorong agar orang bisa tobat untuk tidak melakukan itu. Rakyat para betul yang partisipasi penegakan hukum dan korupsi. Sehebat apapun program, mau subsidi ibu hamil 6 juta, subsidi BBM gratis, bagi-bagi makanan, bagi-bagi susu gratis, tetapi kalau penegakan hukumnya mimbli dan koruptor dibiarkan merajalela, justru ini akan menjadi celah baru bagi para koruptor untuk meraup keuntungan. Dan itu pernah terjadi di Republik ini ketika kita dihadapkan pandemi COVID-19. Pada saat itu, salah satu menteri ini melakukan tindakan korupsi bantuan sosial. Sudah jelas-jelas ya, itu program pemerintah, program yang bagus, program untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, malah dijadikan celah baru untuk melakukan tindak kejahatan korupsi atau jadi koruptor. Untuk itu sekali lagi saya sepakat apabila penegakan hukum serta para koruptor ini dipenjarakan di Nusa Kambangan
supaya ia tidak menikmati fasilitas yang mestinya tidak ia terima ya saat ia menjalani hukuman atas kejahatannya. Karena kalau di Nusa Kambangan itu berada di tengah hutan, di tengah pulau terpencil yang jauh dari peradaban. Berbeda kalau di penjara di tengah-tengah perkotaan. Tentu saja ini banyak celah bagi para koruptor untuk bisa menikmati kehidupan yang mewah di dalam penjara. Tapi kalau di penjara di Nusa Kambangan, setidaknya ini bisa memberikan efek jera kepada para koruptor. Bagaimana buat kalian, saudaraku dimanapun di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, apakah kalian setuju apabila para koruptor ini dipenjarakan di Nusa Kambangan? Kalau saya sih setuju ya, karena para penjahat koruptor ini sudah merugikan negara triliunan rupiah hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok-kelompoknya saja. Pencegahan dan pemberantasan korupsi ini memang harus benar-benar dilakukan secara masif ya, supaya tidak ada lagi koruptor di Republik ini. Karena kita tahu ya, koruptor itu merugikan negara triliunan rupiah. Bayangkan uang triliunan ini dikorupsi, diambil, dicopet, dimaling, didamil oleh para koruptor. Pasangan Mas Ganjar dengan Profesor Mahfud MD ini sepertinya akan serius untuk memberantas korupsi di Republik ini. Beberapa hari yang lalu pada saat acara di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tangerang, Profesor Mahfud MD ini pernah menyatakan bahwa apabila ia terpilih menjadi wakil presiden akan meminta porsi khusus, minta peran untuk menangani soal korupsi, soal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Republik ini. Keren ya, baru ini nih. Wakil presiden atau calon wakil presiden meminta untuk memiliki peran khusus dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Tapi ya memang benar juga ya, sehebat apapun program yang dilakukan oleh pemerintah, kalau penegakan hukumnya memble dan koruptor bercokol, ini justru akan menimbulkan celah baru bagi para koruptor.